Belajar matematika asik dan kreatif bersama Apik. Oke, kali ini kita akan mendalami tentang lingkarannya. Kalau diameternya 7 lingkaran ini, kita bisa langsung mengukur pakai benang atau pakai benda lainnya, maka kelilingnya adalah 22. Ini adalah fakta ya. Fakta sehingga kita kalau hafal lebih bagus gitu ya, meskipun pendekatan. Kalau diameter 14, karena tadi kalau diameter 7 adalah 22 kelilingnya. Kalau diameter 14 tentunya dikalikan 2 ya, kelilingnya jadi berapa? 22 dikali 2 adalah 44. Kita coba lagi, kalau diameternya 21, nah 21 itu 7 kali 3 ya, dari asal 7 kali 3, maka kelilingnya adalah 22 ini juga dikalikan 3, berapa? 66. Belajar matematika asik dan kreatif bersama Api. Tahukah Anda apakah bilangan pi itu? Nah, dalam lingkaran kita sering ya, iya, dikodekan pi seperti ini, Yunani, pi besar, pi kecil. Apakah bilangan pi itu? Bilangan pi adalah perbandingan keliling lingkaran dengan diameternya. Kita tahu dong keliling lingkaran diameternya, tinggal diukur saja gitu ya. Kalau kelilingnya tadi 22, itu karena diameternya 7. Maka dibandingkan gitu. 22 dibanding 7. Itulah adalah pi ya diameternya. Pendekatannya pi adalah keliling per diameter. Nah, apa sifatnya? Ternyata pi itu irasional. Artinya 22/7 itu hanya pendekatan. Jadi kalau ditulis sebagai pecahan, pi itu nggak bisa karena irasional ya. Kalau ditulis sebagai desimal, misalnya 3,1443 dan seterusnya, nggak ada henti-hentinya irasional. Bahkan, pi itu adalah bilangan transenden. Waduh, gimana ini? Bahkan pi itu tidak bisa dituliskan dalam bentuk aljabar, misalkan x pangkat 2, x pangkat 3, atau akar x, nggak bisa gitu ya. Jadi pi itu nggak bisa disebut sebagai akar 3 kali berapa. Transenden ya. Tidak bisa dituliskan sebagai bentuk aljabar biasa. Jadi pi simbolnya adalah pi, irasional dan transenden. Oke, biasanya kita dekati pi itu dengan 22/7 atau 3,14. Kapan kita memakai 22/7? Kita pakai 22/7 kalau jari-jari atau diameternya kelipatan 7. Itu akan memudahkan kita. Kita pakai 3,14 kalau diameter atau jari-jarinya adalah kelipatan 10. Biasanya begitu ya. Tapi yang mana saja ini adalah pendekatan semua. Dalam matematika tingkat tinggi nanti pi biasanya akan ditulis tetap pi saja sebagai simbol ya, dan akan dihitung bagian terakhir saja. Belajar matematika asik dan kreatif bersama Apik. Pi akan tetap pi sebagai simbol. Oke, kita akan coba ya. Kalau diameter 28, maka kelilingnya adalah, iya, 28 adalah 7 kali 4 gitu ya. Berarti 22 aja juga dikalikan 4, 88. Kalau diameternya 35, 7 kali 5, maka kelilingnya 22 kali 5, 110. Bila diameternya 42, 7 kali 6, maka kelilingnya juga 22 kali 6, 132. Belajar matematika, asik dan kreatif bersama Apik. Kali ini kita akan mencoba satu sektor lingkarannya memiliki sudut siku dan jari-jari R14. Berapa panjang busur? Nah, siku ini Paman Apik sudah menyebutkan bisa 90 derajat nyebutnya. Atau setengah pi, siku itu. Karena pi itu 22/7 tadi ya, maka setengah pi itu adalah 11/7. Oke, jadi bisa 11/7 juga. Berapa panjang busurnya? Oke, kita cek kayak begini. Nah, jari-jarinya adalah 14 ya, tegak lurus. Pertama pakai perbandingan sudut dan keliling. Kita hitung dulu kelilingnya. Keliling adalah 2πr ya. 2 kali 22/7 kali 14. 7-nya coret ya, dengan 14 ini jadi 2 ya 14-nya. 2 kali 22 kali 2, 88. Oke, ini kelilingnya. Nah, kita akan membandingkan karena itu adalah keliling dan sudutnya adalah 90 derajat dibandingkan dengan sudut lingkaran penuh 360 ya, seperempat. Nah, makanya panjang busurnya adalah 90/360 kali keliling atau seperempat kali 88 dari kelilingnya kan adalah 22. Nah, cara kedua yang lebih mudah kita adalah dengan langsung sudutnya. Sudutnya dalam radian adalah 11/7 kan. Jadi panjang busur ini adalah sudut kali jari-jari, S kali R. Karena sudutnya setengah pi, 11/7 kali 14. 14-nya coret dengan 7 kan jadi 2 ya.
2 kali 11 adalah 22. Selesai. Belajar matematika asik dan kreatif bersama Apik.